Semuanya sehat, amin. Baik, mari kita langsung saja buka Alkitab kita hari ini dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 20. Saudara, pagi tadi saya menyampaikan firman Tuhan, mengerjakan yang diabaikan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, mengapa kita harus menginjil, ya, memberitakan Injil. Karena bulan Oktober gereja kita, sinode gereja kita, saudara, memberikan tema-tema khusus tentang misi dan penginjilan. Jadi bulan ini kita banyak bicara tentang misi dan penginjilan. Hari ini judul firman Tuhan adalah mengapa kita harus menginjil atau memberitakan Injil. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 20. Ya, Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 20. Saya mengajak Bapak Saudara silahkan membaca dalam Alkitab terjemahan baru. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, supaya lebih jelas gitu ya, dan kita membandingkannya. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 20. Mengapa kita harus menginjili atau memberitakan Injil? Saya membaca dalam Alkitab firman Allah yang hidup, bunyinya demikian. Bila aku menyuruh engkau mengingatkan orang jahat dan berkata kepadanya, engkau akan dihukum mati karena segala kejahatanmu, sebab itu bertobatlah supaya engkau selamat. Tetapi engkau tidak mau, maka orang itu akan mati dalam dosanya, namun aku akan menuntut tanggung jawabmu atas nyawanya dan akan menghukum engkau. Bila engkau sudah mengingatkan orang jahat itu, tetapi ia terus saja hidup dalam dosanya dan tidak mau bertobat, maka ia akan mati dalam dosanya, namun engkau telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Ayat 20. Bila seorang yang benar berbalik menjadi jahat, dan engkau tidak mau mengingatkan dia tentang akibat dosanya itu, lalu aku menaruh batu sandungan, maka ia akan mati dalam dosanya. Segala perbuatan benar yang telah dilakukannya selama hidupnya tidak dapat menolong dia. Namun aku akan menuntut tanggung jawabmu atas nyawanya dan akan menghukum engkau. Saudara, dalam terjemahan Indonesia baru bunyinya kurang lebih, tapi saya coba membaca dalam terjemahan Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini bunyinya begini, ayat 20. Kalau seorang yang baik mulai berbuat dosa, dan dia kuhadapkan dengan bahaya, maka ia akan mati apabila engkau tidak memperingatkannya. Ia akan mati karena dosa-dosanya dan perbuatan-perbuatannya yang baik tidak akan kuingat. Tetapi tanggung jawab atas kematiannya itu akan kutuntut daripadamu. Saudara, ini ayat dan juga ada dalam pasal 33 Yehezkiel juga mengingat tentang penjaga Israel. Yehezkiel seorang nabi yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi penjaga Israel. Tujuannya adalah tujuannya adalah untuk mengingatkan orang Israel apabila orang Israel berdosa, kamu berdosa, kalau enggak bertobat mati, begitu. Singkat ceritanya begitu. Dan tidak saja sampai di situ, Alkitab berkata, apabila mereka sudah diingatkan, mati, dosanya tidak ditanggung kepada kita. Tetapi apabila kita mengabaikan perintah itu, kita tahu orang itu berdosa, tidak mau bertobat, saudara, dia mati dalam dosanya, orang itu mati, saudara, kita tidak mengingatkan dia, tidak menegur, tidak membawa dia balik kepada Tuhan, dia mati, saudara, kita dituntut, saudara. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, saudara-saudara, mengapa kita harus memberitakan Injil. Pagi tadi, saya sudah sampaikan saudara-saudara, mungkin saudara berkata, bagaimana cara menginjil? Sesuai dengan bidang dan kemampuan, kebiasaan yang ada pada kita. Mungkin kalau cara saya menginjil, saya berkhotbah, cerita Alkitab, menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum percaya sama Tuhan. Mungkin bagi saudara-saudara seorang pengusaha, pegawai negeri, ASN, saudara di kantor, di perusahaan, bagaimana cara saya menginjil? Saya mencatat ada beberapa hal dulu, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke poin itu, yang Yesus ajarkan bagaimana kita menginjil. Salah satunya adalah bagaimana kita berbuat kasih
kepada sesama. Pagi tadi saya menyampaikan teks mengerjakan yang diabaikan dari Injil Markus pasal 10 ayat 30 ayat 30 berapa itu Saudara-saudara? Ayat 30 sampai 35 Injil Markus, Saudara. Injil Lukas pasal 10 maksud saya ayat 30 sampai 35. Salah satunya tentang seorang Samaria yang murah hati. Seorang Samaria itu Alkitab berkata dia seorang pengusaha. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Ketika diketemukan lewat seorang yang dirampok, imam orang Lewi melihat dari jauh dan mereka meninggalkan orang yang sekarat dan hampir mati. Tetapi ketika orang Samaria yang murah hati melihat orang yang sekarat dan hampir mati, Alkitab berkata dia tergerak oleh belas kasihan. Maka dia menolong, dia mengangkat, dia mengobati, bahkan kasih uang untuk orang yang sakit dan sekarat kena rampok. Saudara-saudara tahu, dia seorang pengusaha yang sibuk, seorang yang repot, seorang yang sangat banyak jam terbangnya untuk melakukan bisnis. Tetapi Alkitab berkata dia meluangkan waktunya untuk menyelamatkan orang yang terhilang, yang terabaikan itu. Saudara-saudara tahu, salah satu yang dikerjakan seorang pengusaha orang yang dari Samaria yang murah hati adalah dia berbuat kasih. Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka dia, saudara, rela berkorban, mau repot dan bayar harga. Silakan Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube khotbah saya tadi pagi. Dan salah satu cara kita menginjil, mungkin saudara gak bisa berkhotbah. Cara menginjil paling efektif adalah berbuat kasih atau berbuat baik, menolong orang yang memerlukan. Yang kedua yang Yesus ajarkan saudara bagaimana dia menginjil adalah dia mendoakan orang-orang sakit. Saudara yang paling efektif ketika saya dulu kuliah, bagaimana kami menginjil. Kami suka disuruh dosen kami pergi ke rumah sakit. Jadi orang yang put bunyi itu yang di alat itu pengukur detak jantung saudara. Jadi itu paling enak, efektif saudara. Menginjil saudara. Kami datang, kami permisi dengan keluarga, entah Kristen atau tidak mohon izin. Kalau boleh kami mendoakan dengan cara kami Kristen. Didoain saudara. Kalau Kristen, langsung semangat 45 saudara. Silakan om, doa-doa dedek, silakan doakan, saya perlu doa. Kita doa tumpah tangan dalam namanya. Yang sebelah, saudara yang sebelahnya ada yang tidak seiman, tidak percaya Tuhan, kami mohon izin, boleh enggak kami berdoa? Mereka izinkan. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita, iman kita, izinkan kami berdoa secara Kristen. Saya bilang, om, kalau sudah tua, coba angkat tangan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Banyak kejadian, banyak fakta yang terjadi saudara. Dia kadang-kadang bisa tidur, habis didoain, dia merasa tenang. 1 minggu kemudian kami kadang-kadang besuk, dia udah ada yang pulih, ada yang langsung pulih out ke surga, saudara. Ada yang pulih secara total, saudara, dan mereka saksikan. Terima kasih buat doanya, Dek. Saya bisa tidur yang awalnya saya takut mati, takut sakit saya ini, ketika didoakan saya merasa tenang. Terima kasih buat doanya. Dan saudara-saudara, di situ muncul sebuah kesaksian. Kami enggak memberitakan Yesus, hanya kami mohon, hanya minta izin untuk mendoakannya dalam nama Yesus. Saudara, ada dua ini yang efektif, saudara. Berbuat kasih, berbuat kebaikan, dan mendoakan. Dan hari ini, saudara, mengapa kita harus menginjil? Keluarkan bahan saya. Saudara-saudara, karena ini ada bahaya, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya, tidak mengambil peran dan tugas kita untuk memberitakan Injil melalui dua hal yang saya sampaikan tadi, mendoakan orang-orang yang memerlukan, bahkan berbuat kasih, ada tuntutan Tuhan, saudara. Kalau orang itu mati dalam dosanya tanpa kita memperingatkannya, tanpa kita menolong dia, menyelamatkan dia, bawa sama Tuhan, dia mati dalam dosanya, darahnya dituntut sama kita. Tetapi kalau kita sudah memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, Injil Kristus buat mereka, mereka mati dalam dosanya, mereka mati, kita tidak dituntut, saudara. Makanya saudara-saudara ini sangat penting dan esensial buat kita. Tugas penginjilan itu tugas siapa? Ya, secara umum itu tugas gereja, Matius 28. Bagi saudara dan saya anak Tuhan. Nah, bicara anak Tuhan, gereja itu bicara tentang luas, bicara tentang organisasi, bicara tentang sinode, tentang gereja lokal. Tetapi secara pribadi anak Tuhan, saudara, semua kita punya kewajiban,
tugas, tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Injil secara pribadi. Caranya bagaimana? Berbuat kasih. Saudara, berdoa. Mendoakan orang-orang yang memerlukan doa. Kisah Rasul 8, 1 ayat 8. Nah itu yang, saudara, tugas siapa? Menginjil itu. Tugas kita semua. Tidak saja hamba Tuhan, mungkin saya, mungkin kalau menginjil, khotbah, cerita, ngobrol, ngomong. Tapi bagi yang nggak bisa ngomong, saudara, Tuhan banyak cara, saudara-saudara, untuk menyelamatkan banyak orang. Yang paling efektif itu mendoakan orang sakit, yang membutuhkan doa, dan berbuat kasih. Tidak akan ditolak, saudara. Kalau kita langsung datang, itu kayak teman saya langsung datang aja, bertobat bisa dilempar batu, saudara. Karena dia nggak ngerti bertobat itu apa, saudara. Bangun persahabatan, bangun keakraban. Ketika itu, saudara-saudara, ketika dia memerlukan sesuatu, maka kita akan dapat menjangkau dia dengan Injil Kristus. Alasan mengapa penginjilan itu penting. Ada 3 hal alasan, saudara. Ya, mengapa menginjil, bermisi, memberitakan firman kebenaran Allah itu penting. Ya, keluarkan bahan saja. Pertama, karena tidak ada keselamatan di luar Allah. Mazmur 51 ayat 14, nanti baca di rumah. Tidak ada keselamatan di luar Allah, saudara. Itu masih luas. Mengerucut lagi. Karena kata Allah itu luas. Semua agama, semua kepercayaan, percaya Allah. Tapi Allah yang mana? Lebih luas Alkitab menjabarkan, saudara, Allah yang mana? Bahwa tidak ada keselamatan itu. Yohanes 14 ayat 6, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan, tidak ada nama lain yang kita boleh keselamatan kecuali dalam Dia atau Yesus. Saudara, ini alasan pertama, saudara. Penginjilan itu penting karena Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Walaupun semua agama, semua tokoh menawarkan untuk masuk surga. Ya, semua agama mengajarkan untuk kita masuk selamat, masuk surga. Tetapi Alkitab berkata, saudara, keselamatan tidak ada di tempat lain. Dan jalannya satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus. Karena itulah, saudara-saudara, yang membuat kita antusias, seperti khotbah saya di minggu yang pertama kemarin, neraka memberi semangat untuk kita menginjil. Karena neraka itu bukan tempatnya manusia, tapi tempatnya setan yang memberontak melawan Allah. Tetapi setan tidak ingin tinggal diam. Dia ingin menarik ciptaan Allah, manusia, untuk ikut dia ke neraka. Karena itu, saudara-saudara, Injil harus diberitakan melalui gaya hidup, cara hidup, perbuatan hidup kita. Supaya banyak orang mengenal Allah melalui hidup kita, yaitu perbuatan kasih, berbuat baik, dan mendoakan orang yang memerlukan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ini alasan pertama, saudara. Penginjilan itu penting karena Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia, nggak ada tempat lain. Kalau saudara dan saya sudah berjumpa dan percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat, jangan tinggalkan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, apabila orang benar meninggalkan, saudara, artinya murtad, saudara, dalam Ibrani pasal 6, meninggalkan Tuhan. Ya, saya bacakan, saudara-saudara. Bila seorang yang benar berbalik menjadi jahat, nah, saudara, kita ini dulu kan jahat, bertobat, jadi baik. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, yang baik jadi jahat lagi. Alkitab berkata, saudara, kita nggak boleh tetap hidup dalam keadaan yang seperti itu. Apabila kita sudah jadi orang benar, biarlah perjalanan hidup kita terus jadi orang benar. Sampai akhir hidup kita. Karena saudara-saudara, ketika orang itu, jadi ada 2, saudara. Yang pertama yang perlu kita ingatkan, orang yang belum pernah kenal Injil, kebenaran. Kita perlu ingatkan bertobat, percaya Tuhan. Itu pertama. Kalau dia mati, tidak mau bertobat, dosanya, kesalahannya tidak ditanggung sama kita. Yang kedua, sesama kita ini loh, saudara-saudara. Yang sudah percaya Tuhan, sudah ke gereja, tapi tiba-tiba berbalik. Saudara, berbalik dari baik jadi jahat. Nah, kita juga perlu mengingatkan
kita perlu menarik kembali, kita perlu membawa kembali mereka kepada Tuhan. Supaya ketika dia hidup dan kalau dia mati, dalam dosanya tidak mau bertobat, tidak ditanggung dosanya sama kita. Tetapi, orang baik jadi jahat, kita ingatkan dia, dan dia mati dalam dosanya nggak mau bertobat lagi, udah, saudara. Berarti orang itu sudah tidak mau berbalik, tidak mau memperbaiki diri, dosanya tidak ditanggung sama kita. Ini dua hal ini yang ngeri-ngeri sedap, saudara. Yang pertama, orang yang belum kenal Tuhan. Kita ingatkan dia bertobat, tapi nggak bertobat, dia mati, dosanya tidak ditanggung sama kita. Yang kedua, sesama kita ini loh, anak-anak Tuhan, jadi orang baik, orang benar, tiba-tiba berdosa lagi. Tiba-tiba berbalik dari manusia lamanya, buat jahat, tidak lagi hidup benar. Kita tidak mengingatkan dia, tidak menegur dia, tidak memperingatkan dia untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Dia mati, ditanggung loh dosanya sama kita oleh Tuhan. Tetapi apabila dia sudah kita ingatkan, dia tidak mau bertobat, dia mati, dosanya tidak ditanggung sama kita. Saudara, ini penting, saudara. Kenapa penginjilan itu penting? Karena penginjilan itu Yesus jalan satu-satunya juru selamat umat manusia. Yang kedua, penginjilan itu penting karena penginjilan adalah tanggung jawab kita. Saudara-saudara tahu kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, Kisah Rasul 1 ayat 8, ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Dasarnya adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20, supaya kita memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran, menyampaikan kehendak Allah, dan mengajar orang itu untuk hidup dalam kebenaran. Terus saudara, penginjilan itu penting, itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena apa, saudara? Tanggung jawab apa? Yehezkiel pasal 3 tadi dan pasal 33, coba kita baca satu ayat, Kejadian 4 ayat 9. Alasan yang kedua ini, mengapa kita penginjilan itu penting, karena itu adalah tanggung jawab kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kejadian pasal 4 ayat 9. Saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, mengapa penginjilan itu penting? Karena penginjilan adalah tanggung jawab kita. Yang pertama tadi, kenapa penginjilan itu penting? Karena Yesus satu-satunya juru selamat umat manusia. Di luar Allah, di luar Yesus, tidak ada jaminan manusia bisa masuk surga. Yang kedua, karena itu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita ini disebut penunggu sesama. Penunggu, saudara. Kain, sebenarnya dia itu penjaga adiknya. Penjaga adiknya, saudara. Tetapi dia melawan, dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Padahal secara terbersih dalam bacaan ini, bahwa sebenarnya tanggung jawab Kain kepada adiknya adalah menjaga adiknya, bukan membunuh. Saudara, yang kedua, keselamatan orang lain ada di tangan kita. Yehezkiel 3 tadi yang kita baca. Keselamatan orang lain yang ada di sekeliling saudara dan dekat dengan saudara, itu tanggung jawab kita. Memang selamat itu masing-masing. Masuk surga itu masing-masing pribadi, saudara. Tetapi tanggung jawab kita supaya orang lain selamat ada pada kita. Entah istri, anak-anak kita, keluarga kita yang belum percaya sama Tuhan. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita dan ada di tangan kita. Dan ini serius, saudara. Berarti kita ini disebut penjaga. Nanti baca Yehezkiel pasal 3 tadi, Yehezkiel 33. Kita disebut penjaga sesama. Maka itu saudara, berapa bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu saya ingatkan khotbah saya, ayo jaga keluarga kita, jaga istri, jaga suami, jaga anak-anak kita, jaga saudara kita, jaga rekan kita, jaga dalam komunitas di gereja kita ini, saudara-saudara seiman kita, jaga mereka melalui doa saudara.
Ketika ketemu, ingatkan mereka. Ketika saudara tahu mungkin dia punya kelemahan, punya kekurangan, datang baik-baik, hibur, kuatkan dia. Saudara, beri dia motivasi, beri dia dorongan. Itu sebagai bentuk kita menjaga mereka, supaya mereka tidak keluar dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ini penting buat kita untuk memahami mengapa penginjilan itu penting, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran Allah itu penting bagi sesama kita. Yang terakhir, saudara, penginjilan itu penting karena penginjilan itu adalah perintah agung Yesus Kristus. Perintah agung, saudara. Undang-undang kerajaan Allah itu ini. Untuk kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat, yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perintah agung, ya, ada amanat agung, ada perintah agung, ada amanat agung. Kenapa saudara? Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil. Nanti baca dalam Matius 28, Markus 16, ada ayatnya di layar. Ada ayatnya. Karena ini perintah dan Yesus memerintahkan itu buat kita. Sekali lagi, caranya, nyatakan kasih kepada sesama. Nyatakan kebaikan kita, kebaikan Tuhan melalui hidup kita, seperti seorang Samaria yang baik hati. Injil Lukas pasal 10. Seorang Samaria yang murah hati. Ketika dia melihat orang yang sekarat yang perlu pertolongan, Alkitab berkata dia seorang pembisnis, mau repot, mau bayar harga. Dia harus meluangkan waktu bahkan uangnya untuk menyembuhkan orang yang terabaikan itu. Karena itulah yang Tuhan rindukan, saudara. Menyuruh Yesus Kristus menyuruh atau memerintahkan kita menjadi alat di tangannya. Yang terakhir, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk jadi alatnya memberitakan Injil. Saudara-saudara dan saya, ketika saudara punya kemauan, punya kerinduan, ingin melakukan perintah dan kehendak Allah, Alkitab berkata saudara dan saya tidak berjalan sendiri. Ada seorang penolong yang namanya Roh Kudus membantu kita, melengkapi kita, supaya kita bisa menyampaikan kebenaran. Ada orang yang mungkin ketika dia sendiri, saudara, ketika dia ngomong sama orang mungkin nggak bisa. Tetapi ketika dia ngomong sama orang dibantu, dilengkapi oleh Roh Kudus, karena orang itu perlu diselamatkan. Orang itu bisa lancar ngomong, orang itu bisa keluar ayat, bisa keluar kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata penguatan dari mulutnya. Ketika dia dilengkapi oleh Roh Allah. Dan kadang-kala saudara-saudara, pengalaman saya ketika saya kadang-kadang khotbah, kadang-kadang tidak ada dalam catatan, bisa muncul di pikiran, tidak muncul di hati. Sesuatu yang Tuhan taruh untuk disampaikan buat kita. Itu roh, saudara. Roh Tuhan yang mengingatkan kita. Karena itu saudara-saudara, inilah penting buat kita, mengapa penginjilan itu penting hari-hari ini. Dan saudara tahu, seperti tadi pagi saya sampaikan, ada gereja yang karena pandemi ini, gereja sedang tertidur sebagian. Ada sebagian gereja sangat sibuk. Sibuk apa saudara? Berbuat kasih, berbuat kebaikan kepada sesama. Sangat sibuk saudara. Mereka nabur, mereka memberi makan, memberi sumbangan, memberi pertolongan ke daerah-daerah tertentu yang perlu, sangat butuh uluran tangan, makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Sangat sibuk. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di YouTube khususnya Gereja Betel Indonesia, Sinode Gereja Betel Indonesia, kita bukan membanggakan. Hari-hari ini gereja kita sangat sibuk di tengah kekurangan, di tengah hempitan COVID-19, saudara. Hamba-hamba Tuhan dan di daerah-daerah, kita melihat kesibukan mereka luar biasa. Tujuannya nggak ada lain, saudara. Berbagi kasih. Mereka doakan tanpa mereka berkata, tanpa mereka banyak ngomong, ini dari Tuhan Yesus untuk saudara-saudara. Mereka bagikan makanan, bagikan obat-obatan, buku-buku pelajaran, bahkan waktu, harta mereka untuk orang yang memerlukan kebaikan Tuhan. Dan saya melihat dampaknya luar biasa, saudara. Dan pengaruhnya sangat luar biasa. Karena apa? Gereja kita berpikir, karena gereja kita ingin melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Gereja kita ingin menggerakkan semua umat, orang-orang percaya, jemaat Tuhan, ambil bagian. Mungkin saudara nggak bisa ngomong seperti saya katakan tadi pagi. Tapi saya hanya bisa berbuat kasih, berbuat baik kepada banyak orang. Teman saya bercerita, saudara, hari ini di Surabaya, dia bilang, gereja mereka, ya kurang lebih gereja kita, mungkin kecil sedikit,
nggak sampai 200 jemaat, tapi setiap hari, setiap minggu, malam minggu mereka siapkan nasi bungkus, kasih makanan orang-orang yang di bawah jembatan. Sampai hari ini. Gereja itu kurang lebih mungkin sekitar 15 tahun berdiri, tapi mereka, jemaat itu berlomba-lomba, ada yang 10 nasi bungkus, ada yang 5 nasi bungkus, dikirim, dikumpul di gereja, mereka malam minggu sama-sama ngantar kemana orang yang memerlukan makanan. Setiap minggu. Saudara, memang kelihatannya tidak ada hasilnya, malah rugi. Tapi dengarkan baik-baik saudara-saudara, ketika mereka menikmati makanan yang diberikan, mereka sudah menerima curahan kasih Allah melalui hidup saudara dan saya. Dan itu yang diperhitungkan Allah. Nanti akan muncul iman, akan muncul kasih Tuhan dalam hatinya. Maka dia dilawat, diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat kita hari ini. Sesuai dengan karunia, talenta, dan kebiasaan yang ada pada kita. Ayo kita sama-sama mengambil bagian untuk menjadi alat Tuhan. Karena ada banyak orang yang sedang menuju neraka, saudara-saudara, yang perlu diselamatkan. Ketika mereka mati, darahnya tidak dituntut sama kita. Karena kita sudah mengambil bagian, mengambil tugas tanggung jawab kita dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang benar berbalik dari kebenaran dan berbuat jahat, kita ingatkan mereka meninggal. Kita tidak ditanggung dosanya sama kita. Hari ini, saudara, biarlah kita semua melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tutup Alkitab, saudara, mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman.